Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Qur'an wa hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mengumpulkan kita dalam satu majlis yang mulia, majlis yang dimana bisa mempercepat orang tersebut masuk surga. Mana landasannya kalau orang yang talabul ilmi itu cepat masuk surganya? Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa salaka itu meniti, tariqan jalan, yaltamisu fihi ilman mencari ilmu. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, masih berjalan Pak, menuju ke tempat ilmu, itu kata Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan masuk surga, memudahkan jalan menuju surga. Apakah menuju ke surga itu sulit? Sulit. Melewati siratal mustaqim, melewati sirat yang dimana dikatakan sirat itu kecilnya serambut bahkan dibagi 7, dan itu tajam sekali. Bapak melewati jembatan yang kira-kira 1 meter lebih atau 1,5 meter, panjangnya 1 kilo, kedalamannya karena di kondisi pegunungan itu 500 meter. Takutnya luar biasa bukan? Takut tergelincir, padahal itu 1 meter lebih, 1,5 meter. Takut tergelincir, melihat ke bawah takutnya luar biasa. Itu lebar Pak. Apalagi nanti sirat di hari akhir, lebih dahsyat lagi, kecil dan tajam. Kecuali orang yang dimudahkan Allah untuk melewatinya. Siapa itu? Orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu luar biasa keutamaannya, sering saya sebut. Diberikan ketenangan, dinaungi malaikat, juga orang tersebut mudah, cepat masuk surga. Karena apa? Karena Rasulullah bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan orang yang mencari ilmu, kata Imam Al-Qurtubi, termasuk ahlad zikri. Orang yang mencari ilmu, sering duduk di tempat untuk mencari ilmu, itu termasuk halaqatuz zikir. Halaqah itu kumpulan az-zikr, orang-orang yang berzikir. Jadi zikir ini tidak hanya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Tidak hanya itu saja. Jadi luas kalimat atau zikir ini. Di antaranya Bapak duduk di sini disebut orang yang berzikir. Dan orang yang berzikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, sabaqal mufarridun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mufarridun? Sabaqal mufarridun itu artinya, al mufarridun itu duluan, lebih dulu.
Maksudnya al-mufarridun itu apa ya Rasulullah? Al-mufarridun humul ladzina adz-dzakirunallaha wadz-dzakirati katsira, yaitu orang yang senantiasa berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, katsira yang banyak. Bagi orang yang sering mencari ilmu termasuk zikir tidak, Pak? Termasuk. Dan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, mereka adalah orang-orang yang duluan masuk surga. Masya Allah, itu keutamaan orang yang mencari ilmu, dimudahkan masuk surga, termasuk ahlu zikri, dan juga orang yang duluan masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam menganjurkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Untuk apa? Untuk bekal ibadah kita, untuk sangu kalau bahasa Jawanya itu. Bekal sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, cara bermuamalah bagaimana, cara mendidik anak bagaimana, itu di thalabul ilmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, thalabul ilmi dari mana? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panutan kita yang paripurna, Pak. Sempurna. Sempurna kenapa? Tidak ada sedikit pun berbuat maksiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil tidak pernah berbuat maksiat. Dijaga oleh Allah, maksum dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kecil diajak oleh pamannya, siapa nama pamannya? Abu Thalib, yang merawat beliau setelah kakeknya meninggal, Abdul Muthalib meninggal, dirawat oleh pamannya. Tapi pamannya ini belum masuk Islam, tapi luar biasa dedikasinya, pengorbanannya, tidak hanya jasa, uang dan lain sebagainya, tapi taruhannya, nyawa pun ditaruhkan. Itulah paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Tapi sayang di akhir zaman atau di akhir hayatnya tidak masuk Islam. Baik hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil dijajak oleh pamannya. Kemana? Ke tempat bermain. Yang namanya anak-anak kan seneng, Pak, tempat bermain ya. Memang dunianya anak itu dunia bermain, makanya belajar juga bermain dan lain sebagainya, dunia anak. Kalau bapak mainannya sudah beda, ya kan? Semakin gede mainannya semakin gede juga biayanya. Masa mainan petak umpet bapak-bapak, kan aneh kan? Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diajak main oleh pamannya. Ketika diajak main, ternyata di situ ada kemaksiatan, hura-hura. Lalu Rasulullah ditidurkan oleh Allah, biar nggak bisa menikmati kemaksiatan atau permainan tersebut. Tidur Rasulullah kecil, masih kecil. Agak beranjak dewasa, diajak ke tempat peribadatan, yaitu ke tempat di mana di situ banyak patung-patung, karena kafir Quraisy itu menyembahnya patung. Tapi Allah sekali lagi menjaga pilihannya, utusannya dari kemaksiatan. Diberikan rasa takut yang luar biasa, al-khasyah, takut sampai karena takutnya pucat wajah Rasulullah. Ketika itu ditanya oleh pamannya, kenapa kamu? Saya takut wahai paman, saya takut wahai ayah. Karena panggilannya juga ayah paman, karena sudah dianggap ayah. Takut, kenapa? Karena saya melihat sesuatu.
bukan jin, tapi pokoknya dikasih rasa takut, sehingga disuruh oleh pamannya keluar, tidak di tempat peribadatan tersebut. Jadi jauh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak kecil ini sudah dijaga oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah panutan kita, uswatun hasanatun kita, qudwah hasanah kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bapak-bapak sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, ketika ada fi'il madhi ditambahin laqad itu penunjukkan ketakkitan. Takkid itu apa? Mengkokohkan, menguatkan, meyakinkan. Laqad itu artinya menguatkan. Contoh, Bapak cerita, terus ada orang yang nggak percaya. Yang benar. Benar. Nah, itu meyakinkan artinya itu. Benar ada, yuk kalau nggak percaya kita ke sana. Nah, itu sampai seperti itu. Laqad itu kalimatut takkid, ya, harfut takkid untuk meyakinkan benar. Fi rasulillakum, bagi kalian, benar-benar ada bagi kalian itu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Uswatun hasanah. Apa uswah hasanah itu? Tauladan, contoh yang bagus. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan yaumal akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Barang siapa yang ingin mendapatkan atau mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan balasan kebaikan di akhirat kelak, wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijanjikan apa? Yaitu kebahagiaan di akhirat dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, itu panggilan yang luar biasa, Pak. Panggilan kasih sayang dari Allah. Jangan dianggap remeh. Wahai orang-orang yang beriman, saya termasuk iman gak ya? Apakah saya ini belum iman atau sudah? Kalau belum iman, maka ayo cepat-cepat masuk iman yang sempurna. Atiullah, taatilah Allah dan taati Rasul. Nah, pingin menjadikan Rasulullah qudwah itu harus tahu dan harus sayang. Contoh, bapak perhatian banget kepada istri karena apa? Karena ada rasa sayang. Bapak mengidolakan, contoh Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Di antaranya ada rasa senang, ada rasa suka. Senangnya apa? Ceramahnya itu enak. Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, senang dengerin. Kenapa? Karena ilmunya luas. Ada rasa senang di situ. Contoh lagi Gus Baha, kenapa? Karena dia itu ilmunya dalam. Senang perasaan ketika mendengarkan ceramah. Ada rasa senang di situ. Nah, kita harus ada rasa senang kepada Rasulullah. Kalau nggak senang,
ya mungkin kita nggak mau mengikuti. Contoh orang-orang yang membenci Islam, menamakan dirinya Islam tapi benci Islam, benci Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mengkritisi dan lain sebagainya. Nggak boleh seorang muslim mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis yang sahih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita siapa sih? Kita ini siapa? Nggak ada apa-apanya ilmunya, kok mengkritiki Al-Quran? Al-Quran dikritik, kalamullah. Padahal orang-orang misionaris itu mencari, atau orientalis juga. Orientalis itu orang yang belajar Al-Quran, belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Lihatnya. Tapi di akhir-akhirnya mereka menemukan kebenaran di Al-Quran, menemukan kebenaran pada ajaran-ajaran Islam, sehingga banyak dari mereka yang masuk Islam. Nah, orang sekarang Islam baru kemarin belajar udah mengkritik Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya sudah cerita, ada orang yang masih kuliah S1 Pak, sudah apa? Sudah nggak sholat. Temennya pas sholat Jum'ah ketemu kan, teman lama ketemu. Kamu kemana? Sholat Jum'ah. Loh, kamu masih sholat? Masya Allah. Orang belajar agama, nggak saya sebutkan dah, Universitas Universitas yang di situ belajar agama Islam tapi jurusannya filsafat. Kalau jurusan syariah masih mending Pak, jurusan filsafat ngomongnya ya apa, nyeleneh apa, ketemu temennya berangkat sholat Jumat dibilangin apa, loh kamu masih sholat, terus kamu gak sholat. Sholat itu apa? Jadi debat. Udah deh, mendingan kita sholat aja. Orang sholat wajib kok dikatain. Orang temennya dikatain kamu masih sholat. Emang yang gak sholat itu sudah level tinggi? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Anak kita harus kita jaga Pak, cucu kita juga kita jaga terhadap serangan-serangan seperti itu. Itu produk-produk yang memang ingin menghancurkan Islam. Orang sholat dikatakan, loh kamu masih sholat. Nah, orang Islam ya harus patokannya sholat. Orang muslim dikatakan muslim itu kalau masih sholat. Kalau nggak pernah sholat, bahkan mengingkari nggak wajib, kufur Pak, bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Mayyuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka orang tersebut sudah termasuk mentaati Allah. Jadi kalau kita mentaati Rasul itu otomatis mentaati Allah, karena Rasul itu dari risalahnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu mengucapkan kecuali dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi ucapan Rasulullah itu wahyu, beda ucapan kita, ya, campur-campur, ya. Campur ketoprak, di situ ada kacang hijau, tahu dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah ucapannya adalah ucapan wahyu. Surat An-Nisa ayat 80. Juga ini etikanya, ya, ketika kita itu mengagungkan Rasulullah, Masya Allah, ini Pak etikanya. Surat Al-Hujurat ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Panggilan. Bapak udah bisa bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu itu wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, itu pentingnya ilmu. Satu kali duduk sudah tahu artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, sudah tahu mufradatnya, sedikit-sedikit nambah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan engkau dahului apa? Allah dan Rasulnya. Jangan dahului. Contoh gini Pak, contoh. Allah mengatakan, hendaklah beribadah kepadaku dan janganlah berbuat syirik. Ada orang yang ngatain, seperti ini. Jangan diutamakan orang, tapi utamakan Allah. Ya, nggak apa-apa kalau sholat itu sambil bawa tanah terus ditaruh di jidat. Lah ini kan mengutamakan pendapat orang lain. Harus tanahnya dari Karbala. Nah, nggak boleh ini Pak, keyakinan seperti ini. Setiap tanah di muka bumi ini tahurun, ju'ilatil ardu tahuron. Jadi bumi ini semua dari pojok sampai barat, timur, utara, selatan, yang namanya bumi itu suci, kecuali kalau sudah dijadikan tempat lain. Jadikan toilet, ya nggak boleh. Ustaz katanya setiap bumi itu suci. Betul. Kalau jadikan toilet sudah berubah lagi, nggak suci sudah. Contoh ini suci semuanya. Nggak taunya di pojok dijadikan toilet, maka toilet itu jadi najis, nggak boleh sholat. Habis itu toilet dibongkar, jadikan musola lagi, boleh suci. Ya, jadi nggak ada bekas. Itu bekasnya, contoh, kecuali bekas kuburan nggak boleh ya. Kalau kuburan nggak boleh dijadikan musola. Ada kuburan langsung dijadikan musola, tengah-tengahnya didirikan. Kecuali kalau sudah dibongkar semuanya, kena gusur. Nah, kena gusur ya harus pakai jalan. Biasanya nggak ada penggusuran buat masjid itu, nggak ada ceritanya. Kalau gusur biasanya buat apa? Buat pembangunan, contoh bandara, contoh lagi jalan, contoh lagi mall. Nggak ada ceritanya penggusuran buat masjid. Tapi banyak masjid yang digusur dibuat yang lainnya. Udah, itu jangan masuk politik Pak ya. Intinya kan gitu kan ya. Kadang masjid digusur, bukan berarti saya nggak berpolitik ya. Artinya ngeri kalau lagi ngaji, wah itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dahuluin apa? Perkataan Allah dan Rasul. Kalau Rasul kata gini nggak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i yang mengatakan ini, seandainya perkataanku atau pendapatku bertentangan dengan sahibu hadal qabr. Siapa? Yaitu Rasulullah. Sahibu hadal qabr dengan menunjuk makam Rasulullah. Maka buanglah jauh-jauh pendapatku ini. Itu Imam Syafi'i yang luar biasa mengatakan seperti itu. Kalau pendapatku, Imam Syafi'i siapa? Mujtahid mutlak. Seluruh dunia banyak mengikuti pendapatnya. Pendapat itu ada 4 mujtahid. Imam Abi Hanifah, ya, pengikutnya kebanyakan di mana? Di India ada, di Mesir juga sebagian. Di Mesir itu Syafi'i dan Hanafi.
Di Turki ini kan bekas khilafah kebanyakan Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik ini kebanyakan di mana? Di Sudan. Maliki, mazhab Maliki. Ketiga siapa? Imam Syafi'i. Di mana? Separuh itu Mesir kebanyakan Imam Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Terus Malaysia, Indonesia Muslim terbanyak itu Syafi'i. Hambali di mana? Di Saudi kebanyakan bermadhab Hambali. Makanya kalau Bapak ke sana pas sholatnya, alhamdulillah bismillahnya sirri. Ya memang madhab Hambali. Jangan dikatakan loh di Makkah itu nggak pakai bismillah, atau di Makkah itu di Masjidil Haram baru umroh atau haji ke sana. Oh ternyata benar yang nggak pakai bismillah itu. Pendapat siapa dulu? Karena di sana itu bermadhab Hambali, ya kita sebagai tamu ngikutin. Nah di sana kalau madhab Hambali bacaan bismillahnya itu disirrikan. Lah kalau di Indonesia bermadhab apa? Syafi'i dijaharkan. Oh saya pengen ngikuti Masjidil Haram kan disirrikan. Ya silahkan, tapi harus tahu ilmunya, bukan langsung menyalahkan. Wah masjid di Indonesia salah semuanya. Kenapa? Tuh Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga nggak pakai bismillah dijaharkan. Ini karena tidak ngerti pendapat. Nah kalau di kita ya pakai bismillah jahar silahkan, kalau pakai bismillah sirri silahkan. Yang penting tahu ilmunya. Jadi musamahah, toleransi. Gak boleh nyalakan tuh di Masjidil Haram gak pakai bismillah dijaharkan, kita masjid kecil pakai bismillah dijaharkan. Astagfirullahaladzim, ini nggak tahu ilmunya ngomong tentang syariat. Nah kalau tahu ilmunya enak. Oh bismillah kalau dijaharkan itu madhabnya Syafi'i, bismillah kalau nggak dijaharkan itu madhab Hambali. Jelas ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendahulukan pendapat orang lain atau pendapat dirinya di atas Rasul itu nggak boleh. Rasul mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini, ya kita taati. Contoh, lirrijali nasibum mimma taraku lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari, untuk bagian laki-laki dalam warisan itu dua bagian, ya dua bagian daripada perempuan. Kalau ada warisan 1M, punya anak 2 atau punya anak 3, laki-laki 2 perempuan, lah laki-lakinya dapat separuh, sisanya jadinya kan. Maksudnya gini, kalau 1M ini kan perempuan 1 dapat bagian 1, ini bagian 1, laki-laki bagiannya 2, berarti 2 1 1 berarti 4. 1M dibagi 4 berapa Pak? Yang perempuan 250 juta, yang laki-laki 500. Jika nggak punya istri, istrinya meninggal, lah kalau ada istri ya dibagiin juga. Istri kalau masih hidup istrinya almarhum itu, atau disebut ibu lah dari harta warisan tersebut, maka jadi istilah itu harus jelas dalam warisan Pak. Contoh, suami meninggalkan istri 1 dan anak 3. Istri dapat bagian berapa? 1/8 kalau ada anak, furu namanya. Kalau nggak ada anak 1/4. Lah karena ada anak 1/8, nah 1/8 dari 1M berapa? Baru sisanya dibagi untuk
anak 1/8 dari 1M berapa Pak? 125, sisanya 875 dibagi 4 gitu ya. Kalau ada ibunya almarhum ini dapat. Berarti yang didahulukan apa? Yang istri dan ibunya atau orang tuanya, ayahnya dapat 1/6 karena ada keturunan yaitu anak. 1/6 diberikan, terus 1/4 diberikan, sisanya dibagi anak tersebut. Datang mahasiswa belum S1, Islam tidak adil, mengatakan bahwa laki-laki bagiannya 2. Yang mengatakan mahasiswi bukan mahasiswa lagi. Kita harus emansipasi wanita. Perempuan harus sama kedudukannya. Seorang perempuan harus sama mendapatkan warisan. Kapan kamu lahir? Kapan kamu belajar? Sudah menuntut untuk kesamaan gender. Seharusnya sama. Masa kita dapatnya separuh dari laki-laki? Allah Maha tahu tentang diri kita. Yang membuat kita itu siapa? Allah. Yang menentukan aturannya ya Allah. Contoh tukang radio atau TV, yang membuat aturan cara perawatan siapa Pak? Yang bikin TV. Nggak mungkin guru bahasa Arab membuat aturan TV. Hancur itu nanti aturannya. Guru bahasa Arab, contoh saya membuat aturan TV, yang membuat TV nggak membuat aturan, saya buat aturan sendiri dipublikasikan. Caranya merawat itu seperti ini. Nyambung nggak Pak? Nggak nyambung. Begitu juga tentang hukum manusia ini. Manusia ini ciptaan Allah, yang Maha tahu adalah Allah untuk kemaslahatan kita. Nah dari situ banyak orang yang mempelajari kenapa laki-laki dapat 2. Setelah dipelajari, maksudnya seperti ini. Benar Islam itu. Jadi tambah iman karena belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa laki-laki dapat 2? Ini enggak bahasanya deh. Enggak boleh dahului Allah dan Rasul, ya. Tadi dalam masalah warisan, perempuan harus sama, nggak boleh, dosa Pak. Siapa kita? Imam Syafi'i aja mengatakan seperti itu. Dan akhir zaman itu banyak yang nyeleneh Pak, banyak yang nyeleneh. Ada yang mengatakan bahwa sholat wajib itu nggak ada di Al-Quran. Nggak, iyalah, astagfirullahaladzim. Ya memang secara tertulis nggak ada sholatul khamsu sholawatin wajibatun ala kulli muslim, nggak ada di Al-Quran, benar. Tapi secara tersirat ada wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Diterjemahkan dari hadis. Makanya nggak boleh kalau hanya berpegang pada Al-Quran saja. Bahaya nanti. Bagaimana cara sholatnya? Nah hadis ini dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh hadis. Nah orang yang nggak ngerti nggak boleh komentar semaunya. Bahaya nantinya. Orang nggak ngerti komentar, adanya bikin gaduh. Yang ngerti ya ulama yang komentar tentang hadis. Yang mempelajari Al-Quran itu mempelajari mutlak, muqayyad, khos, am, nasakh, mansukh. Wah banyak kalau mempelajari Al-Quran. Lah barulah membuat istinbat hukum. Belum belajar usul fikih, belum belajar bahasa Arab, belum belajar ini itu, sudah membuat komentar dan lain sebagainya. Jadinya ya gaduh-gaduh Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adab kita kepada Rasulullah, harus ngikuti, taat. Nah sekarang kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa? Rasulullah kan manusia biasa. Iya.
ternyata mencintai Rasul itu termasuk keimanan seseorang, salah satu dari unsur iman. Jadi mencintai Rasul itu bukan masalah sekunder, bukan masalah receh atau remeh, tapi penting karena ini terkait dengan keimanan seseorang. Mana hadisnya? Hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu jangan diartikan tidak beriman, bahaya Pak. Makanya ketika mengartikan ayat-ayat itu hendaklah mengikuti para ulama. Nah kalau secara zahirnya ini diartikan tidak beriman Pak. Lah kalau nggak beriman berarti apa? Kafir. Makanya ulama mengartikan tidak sempurna iman seseorang, nggak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian hatta akuna ahabba ilai, sehingga saya lebih dicintai daripada anaknya, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, daripada ayahnya, daripada orang semuanya. Hendaklah Rasulullah diutamakan karena ini termasuk iman seseorang. Maksudnya apa? Contohnya ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi asik sama istri ngobrol enak kuyon pada panggilan, taruh lepas obrolan, berhenti obrolan tersebut, kita berangkat ke musola ngikutin apa perintah Rasul dan Allah. Itu maksudnya. Hendaklah lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa lagi? Lagi enak-enak ngumpul sama saudara, ya habis maghrib ada taklim ya nanti ya, mana didahulukan ya? Kalau ingin mendahulukan Rasul ya taklimnya dulu. Kalau ketemu sama istri sama anak bisa nanti habis taklim. Jadi maksudnya mendahulukan Rasul itu seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi mencintai Rasul termasuk bagian dari keimanan seseorang. Mengikuti cintanya para sahabat, mencintai Rasul itu termasuk mengikuti cintanya para sahabat. Dan ini disunnah, diperintahkan Pak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian itu ngikuti sunnahku. Kata Rasulullah, ini bukan kata saya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum atau ridwanullahi alaihim. Mereka itu adalah khulafa'ur rasyidin. Maka hendaklah kita ikuti. Nah, kita akan berikan contoh cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ini seorang yang pemberani, setan pun lari darinya. Dikatakan dalam sebuah hadis, jika Umar itu berpapasan dengan setan dalam satu lorong, maka setan itu ingin cari lorong lain. Itu sampai seperti itu ya, hebatnya Umar. Gede tinggi Pak. Makanya ketika masuk Islam itu ngumumin, barang siapa yang istrinya ingin janda maka temui saya akan mau hijrah.
pada takut semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum masuk Islam musuhi Rasulullah, luar biasa. Makanya doa Rasulullah apa? Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar, bi ahadi umarain. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu apa? Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Yang masuk Umar bin Khattab. Dari situlah banyak yang baru, banyak yang berani memunculkan dirinya. Tadinya ya diam-diam. Semenjak Umar bin Khattab masuk Islam, dulunya luar biasa. Sebelum masuk Islam musuhi Rasul, setelah masuk Islam Masya Allah bantu banget. Lah Umar bin Khattab ini Pak, pas diajak jalan-jalan oleh Rasulullah, dipegang tangannya, lalu Umar bilang, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu alayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, demi Allah engkau itu lebih saya cintai dari segalanya, daripada segalanya ya Rasulullah. Istri, anak, harta, semuanya kalah dengan cinta kepadamu ya Rasulullah. Masya Allah, ini cintanya Umar bin Khattab, mengalahkan semuanya. Orang tua kalah, anak kalah, harta apalagi kalau hilang bisa dicari. Isa Pak, Masya Allah ya, cepet banget, baru 4 slide ini. Ada pertanyaan? Ya mohon maaf, nanti jam 8 saya juga ada kajian. Ada pertanyaan dari sini? Cerita Umar sedikit aja ya. Jadi Umar bin Khattab itu mengeluarkan unek-uneknya, isi hatinya, bilang apa? Engkau lebih saya cintai dari yang lain ya Rasulullah, engkau lebih utama cintanya. Apa kata Umar setelah itu? Kecuali dari diri saya. Jadi engkau yang saya cintai melebihi yang lainnya, kecuali diri saya, maka saya lebih mencintai diri saya. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai diriku ini lebih utama, lebih engkau cintai daripada dirimu. Apa kata Umar? Bantah, wah egois Rasulullah. Apa bilang gitu? Enggak, langsung bilang, ya Rasulullah, sekarang saya akan cinta kepada engkau melebihi cintaku kepada diriku. Masya Allah, itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena waktu Isya sudah tiba, seperti biasanya kita buka pertanyaan. Tafadhol, silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana pendapat seperti itu? Dan suaminya kalau benar ya sebentar. Agama Islam adalah agama yang sudah sempurna paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, yaitu pada zaman Rasul, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi sudah sempurna agama Islam ini. Agama-agama dulu belum sempurna karena hanya untuk baninya, untuk Bani Israel, untuk zamannya. Tapi agama Islam sampai akhir zaman itu sesuai.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Ini tanda-tanda mau meninggalnya Rasulullah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha bagi kalian Islam itu sebagai agama terakhir. Jadi Islam agama sempurna. Kalau ada orang yang ngomong gitu, kita lihat maksudnya apa. Kalau maksudnya menjelekkan Islam, jangan ditengok namanya. Tapi kalau dia itu ada keterangan selanjutnya, nah, jangan. Nah, sekarang ini kan dipotong-potong, Pak. Khawatir. Kalau maksudnya dia itu menjelekkan Islam, jangan lihat namanya. Apapun siapapun, kalau menjelekkan Islam, ya tadi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, jangan mendahuluin pendapat orang daripada Rasul Allah dan Rasulnya. Ya, jelas apa ya? Nah, tapi sekarang perlu di cross check berita itu ya. Nah, di YouTube sebenarnya dipotong, tujuannya apa? Ngadu domba. Astagfirullahaladzim. Apalagi ulama ini disambungkan dengan ulama ini, nggak tahu putusannya, dipotong. Tujuannya apa? Biar Islam itu diadu domba. Alhamdulillah Islam, orang-orang Muslim sudah pinter-pinter. Wah, ini ada maksudnya. Kan kita ini tidak bisa dikalahkan dengan perang, bisa kalahkan dengan pemikiran. Alhamdulillah umat Islam sudah pinter-pinter ya. Dengan adanya taklim ini pencerahan lah. Kalau ya itu ya, saya juga iya, dia itu memang ya seperti itulah. Ya, saya pendidikannya tahu juga, backgroundnya tahu. Memang dalam retorikanya bagus ya, retorikanya bagus, menyaksikan. Tapi lah kalau bertentangan ya gimana lagi ya. Makanya saya bilang jangan melihat siapa dia ya, kalau bertentangan ya jangan diikutin. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup doa ya Pak, biar bertambah barokahnya ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.